Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Afid Vlog Blitar. Alhamdulillah hari ini menyapa teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin menanggapi berita yang lagi viral tentang beliau Gus Samsudin. Apa pernyataan apa yang disampaikan atau klarifikasi yang disampaikan oleh beliau Mbah Yahya Hamid Condromowo. Tapi sebelumnya, ayo teman-teman para lover semuanya kita bersalawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke teman-teman semuanya, ini dengan adanya kemarin pernyataan dari Mbah Yahya Hamid, seakan-akan beliau Gus Samsudin itu menipu, seakan-akan beliau pembohong gini-gini. Nah ini sebenarnya perlu saya klarifikasikan dalam kesempatan kali ini itu yaitu ya. Jadi teman-teman, saya harapkan juga bisa melihat video dengan jelas. Jadi jangan hanya narasumbernya yang menyampaikan berita. Kadang judulnya ya itu kadang yang membuat kita kaget. Hanya sebenarnya seperti itu. Banyak juga kemarin yang di kolom komentar sampai ngirimi linknya, link YouTube-nya itu di Tribun News. Coba tonton videonya klarifikasi tentang Mbah Yahya Hamid. Nah, oke. Sebenarnya saya tanpa dikirimi link sudah tahu, dan sampai ada yang telepon WA sama saya, bagaimana ini tentang loh. Kalau menurut saya itu apanya yang salah? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah apa yang disampaikan oleh Mbah Yahya Hamid. Yang pertama, oke, sekarang kita bahas yang pertama ya kan. Yang pertama, Mbah Yahya Hamid bicara tentang ini, beliau Gus Samsudin stres ya kan. Nah, ya memang beliau memang stres pada saat pertama kali Mbah Yahya Hamid datang, dan Mbah Yahya Hamid juga menjelaskan, Mbah Yahya Hamid baru Gus Samsudin itu 2 hari atau 3 hari mengalami stres itu, Mbah Yahya Hamid terus datang, dan itu videonya juga ada. Terus kan memang benar, akhirnya habis dikasih minum sama Mbah Yahya Hamid, beliau agak tenang. Nah iya kan, agak tenang, kan bener kan. Terus ini yang salah yang mana? Yang pertama ya kan. Jadi maksud saya ini memberi penjelasan, tanggapan yang lagi viral ini kan, ini adalah suatu kebenaran. Jadi memang benar Gus Samsudin stres ya kan, mendekati stres katanya Mbah Yahya Hamid ya kan. Pada saat beliau datang nggak pakai baju, terus ngamuk-ngamuk, mukulin para santri ya kan. Habis itu terus sama Mbah Yahya Hamid dikasih minum air putih dan sudah mulai baikan kan, seperti itu ya kan. Oke, itu sudah saya jelaskan clear ya kan. Yang kedua, kenapa beliau Mbah Yahya Hamid tidak menemui Gus Samsudin pada saat beliau ke sana ya kan. Oke, terus kalau memang beliau tidak menemui, terus kenapa masalahnya? Kan nggak ada masalah. Beliau ke sana juga pasti, di sana itu kan juga pasti ada pengurusnya, ada putranya, ada Gusnya. Nah ini masa semua mau dijelaskan gini-gini. Sekarang coba teman-teman dipikir,
beliau Gus Samsudin datang ke sana itu loh, bukan 1 mobil, 2 kalau nggak 3 mobil itu ke sana beserta rombongan. Lah kalau ke sana ndak ada pengurus sebelumnya, ndak kontak sama pengurus atau Gusnya, kan ndak mungkin logikanya, ya kan? Nggak mungkin logikanya. Logika aja nggak mungkin. Nah pasti beliau pengurusnya pasti sudah kontak dengan saya, bang, pengurusnya semuanya baik. Jadi perlu saya jelaskan di sini. Kemarin aja pada saat syukuran, pada saat sebelum tasyakuran itu pun Gusnya juga telepon ke Kang Yazid, dan itu di samping saya. Siapa, Kang? Gusnya Condromowo loh, ya kan? Bagaimana menanyakan keadaan beliau, bagaimana kondisi beliau saat ini, bagaimana pengobatannya saat ini, bagaimana aktivitasnya saat ini loh, itu dari sana menanyakan hal seperti itu, ya kan? Terus kalau beliau Mbah Yahya Hamid sana tidak kan ya juga tidak ada masalah, kan nggak mungkin beliau ke sana seluntang-seluntung tanpa ngontak dulu sama pengurus atau sama Gusnya, nggak mungkin, pasti sudah diusir secara logika aja loh. Beliau Gus Samsudin itu loh orang besar, datang tidak sendirian, datang beserta rombongan, beserta kameramen ke sana tanpa permisi ke pengurus pondok pesantren. Ibaratnya nggak usah jauh-jauh lah, ibaratnya di pesantrennya siapa gitu aja wis, mungkin di tempatnya teman-teman ada orang pesantren sewa mobil, 2 mobil rombongan, terus tiba-tiba langsung jejet gini nggak permisi, ya nggak mungkin kan, nggak mungkin, logikanya nggak mungkin gitu loh. Kecuali dia ngerampok, dia nyuri, itu nggak izin. Nggak mungkin ada beberapa orang 2 mobil rombongan kok nggak izin, itu kan nggak mungkin, ya kan, itu logika saja. Terus kalau memang apa namanya Mbah Yahya Hamid tidak mau menikah, ya itu urusan beliau, nggak masalah, dan juga nggak ada masalah, ya kan. Dan memang ini saya katakan juga di sini, ya kan, yang menyatakan Gus Samsudin itu gila ini itu kan orang-orang sendiri, orang-orang luar sendiri yang menyatakan. Beliau Gus Samsudin kan menyatakan bahwa dia itu mengikuti batinnya, ya kan, mengikuti keinginan batinnya sampai makan sampah. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya mengikuti saat beliau ke sungai, tidur di kuburan, baca sholawat di kuburan, sampai pada saat, nah ini bisa jadi saksi, teman-teman sudah lihat videonya yang viral yang diberitakan, beliau jalan sendiri pakai jalan kaki, bawa bambu, habis bawa bambu di tengah jalan itu sampai ngambil tikus. Nah tikus sudah mati, itu ada 2 kali ngambil tikus, dan itu siapa yang video? Saya yang video, saya, makanya saya tahu itu cuma saya yang bikin video, saya yang membuat video ini, saya tegaskan di sini. Jadi pada saat itu ceritanya begini, jadi teman-teman tidak ada semuanya, tim kameramen juga tidak ada, tinggal saya yang bawa kamera, baterai lampunya kebetulan di tengah jalan juga mati, ya udah wis tinggal kamera. Makanya di situ kadang ada videonya yang jelas, ada yang enggak karena lampunya pas keadaan itu mati. Dan itu saya yang mengikuti beliau sampai di rumah istrinya. Itulah makanya saya tahu dan saya bisa ngomong seperti ini. Dalam penjelasannya Mbah Hamid kan benar, Gus Samsudin dulu pernah tinggal di sana. Ini selanjutnya, ya kan. Selanjutnya saya jelaskan, Gus Samsudin pernah belajar di sana, di Condromowo. Habis itu beliau pamit sama Mbah Yahya Hamid, Mbah Yai saya izin mau pulang, mau jualan rosok, saya minta ijazah, minta doanya, mudah-mudahan usaha saya lancar dan berkah. Akhirnya sama beliau Mbah Yahya Hamid juga didoakan, ya wis mudah-mudahan berkah, nyambut gawe sukses, amin, seperti itu. Terus mana yang dipermasalahkan, mana yang disalahkan? Apa Gus Samsudin seperti ini itu salah? Nah ya kan, nah ini perlu saya, jadi biar teman-teman semuanya itu tahu, jadi melihat video, melihat apa yang disampaikan itu dipahami, jadi tidak terus langsung menghujat, wah Gus Samsudin ternyata ini loh. Mana saya dari kemarin itu sampai video pernyataan Mbah Yahya Hamid itu saya buka-buka berulang-ulang, saya pahami, saya teliti, saya dengarkan, nggak ada yang menyimpang, nggak ada yang salah, ya memang benar. Dan yang dilakukan Gus Samsudin kan juga memang benar,
juga ndak ada Gus Syamsuddin itu bohong, ndak ada. Oke, terus namanya beliau bikin video, bikin konten YouTube, terus namanya YouTuber, ya kan, konten kreator, dimanapun tempat pasti itu dimanfaatkan untuk bikin konten itu loh. Nah, terus ya nggak mungkin dah beliau ke sana itu ndak izin sama pengurus yang ada di sana, dilempar botol mungkin ya kalau nggak izin, kan seperti itu. Nah, cuma kan nggak mungkin setiap kejadian ini. Nah, beliau kan juga sudah tahu, ya kan, beliau ternyata Mbah Yahya Hamid kan juga tahu kalau ke sana nanti bikin konten, makanya saya nggak menemui, ya sudah. Terus apa yang diperdebatkan, apa yang dipergunjingkan? Maaf sambil ngopi dulu ya biar tenang, santai. Jadi saya tadi saat di malam itu saya ketawa aja, banyak yang upload, banyak yang upload videonya, wah ini bikin PBB, apanya yang bikin? Ya memang yang dilakukan yang disampaikan oleh Mbah Yahya Hamid ya memang benar, ya sudah, ya normal saja, biasa saja. Terus kenapa beliau Gus Syamsuddin di sana cuma sebentar, nggak direhabilitasi sampai lama-lama? Ya itu makanya kan teman-teman juga harus tahu. Jadi orang gila di sana itu terapinya orang gila. Jadi ada bahasanya kalau orang psikolog, orang psikiater itu adalah stres. Cuma tingkatannya kan macam-macam. Saya itu sarjana psikologi, jadi sedikit banyak saya itu masih tahu, ya kan. Nggak terus disapukul sama ratakan, oh ini gila kan, nggak seperti itu. Jadi ada tingkatannya, stresnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Lah kalau sudah stresnya sudah ndak ingat apa-apa, yaitu sudah yang paling parah, ndak tahu siapa dirinya, ndak tahu siapa. Nah itu stres yang paling parah kan seperti itu. Nah itu perlu direhab, kan seperti itu, direhab sampai berbulan-bulan, mungkin 1 bulan 2 bulan, mungkin tahunan, kan seperti itu, gitu loh. Itu pemikiran saya seperti itu, jadi penjelasannya seperti itu. Dan apa yang dilakukan beliau ya wajar-wajar saja. Nah, namanya beliau mengikuti batinnya, namanya kalau orang secara dunia pendidikan, dunia psikolog itu adalah memang stres, ya kan. Tapi tingkatan berapa, kan seperti itu, gitu loh. Jadi kemarin di video-video saya sudah banyak saya jelaskan, ya kan, pada saat jalan sama bawa tikus, itu memang beliau benar-benar di bawah alam sadar beliau. Setelah itu sampai rumah mandi seger, dibikinkan kopi panas. Nah itu ingatannya sudah mulai kembali, ya kan, sudah mulai kembali. Tapi tiba-tiba di saat ngobrol, loh, ya kan, nah seperti itu, karena memang belum 100%, ya kan. Jadi memang kondisi sampai saat ini pun beliau memang menyatakan memang iya sembuhnya sembuh yang bagaimana, kan seperti itu, ya kan. Ya, alhamdulillah. Dari video-video kemarin pun saya juga sudah menyatakan kok beliau sudah mulai membaik dari hari ke hari, mulai membaik, tidak pada saat berbeda kalau dibandingkan dengan saat yang pertama, kejadian pertama dulu. Jadi saya tahu kejadian yang pertama kali kejadian di musola itu saya tahu, sampai hari kedua, ketiga, keempat itu saya tahu, dan saya mengikuti semuanya. Di video-video saya ada semuanya, teman-teman tolong dilihat. Ngaji sampai malam, sampai jam 2, sampai jam 3 itu ada semua. Jadi teman-teman dalam mengambil sikap, dalam penjelasan, mendengarkan ini, jadi tahu, nggak asal ini nah seperti itu. Jadi kemarin itu saya ketawa, banyak yang gimana itu klarifikasi, terus klarifikasinya yang bagaimana, ya sudah, ya enggak masalah, klarifikasi dari Mbah Yahya Hamid ya memang seperti itu. Terus gimana, apa yang salah? Nggak ada yang salah kan, nggak ada yang janggal, gitu loh, nggak ada yang janggal. Yang disampaikan benar semuanya. Mbah Yahya Hamid pernah ke sana, Gusnya pernah ke sana, dan dulu juga pernah tinggal di sana sebelum beliau jualan rosok dan diijazahkan sholawat Nurijati. Beliaunya Mbah Yahya Hamid juga dawuh sendiri, kan seperti itu. Sudah clear, sudah jelas semuanya, ya kan.
Jadi kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Jadi tidak usah risau, tidak usah baperan, tidak usah ini tidak usah. Nah, masalah Mbah Hamid tidak mau menemui beliau ini. Jadi kalau beliau itu tidak ada istilahnya Gusnya itu misalkan tidak pernah kenal, tidak pernah tinggal di pesantren Condromowo, logika aja ya, logika dibikin, ditelepon Mbah Hamid, Mbah Yai, Gusnya sekarang lagi stres berat, tolong kesini. Ya nggak mungkin langsung seketika itu beliaunya berangkat ke Padepokan, ke Padepokannya Gus Samsudin pada saat itu padahal beliau stres itu 2 hari langsung. Habis itu masalahnya pada saat itu saya ngobrol-ngobrol sama Kang Mujid sama Kang Samet dan lain-lain, ngomong bagaimana nanti kelanjutannya. Ya dipanggilkan gurunya aja, oke siap. Nah ini kemarin katanya Umi Ha sudah koordinasi dengan para pengurus mau memanggil Mbah Hamid Condromowo. Nah itu loh, jadi liku-liku dari awal sampai saat ini saya tahu, makanya saya berani menjelaskan seperti ini. Kalau saya tidak tahu, saya tidak menjelaskan, maaf. Kenapa? Mungkin teman-teman pengen tahu video-videonya, enggak, video-video sudah ada di YouTube saya. Kalau saya terus terang untuk ngambil nanti misalkan tak kasih cuplikan videonya, enggak. Jadi videonya teman-teman bisa lihat sendiri. Sudah beredar banyak tentang pernyataan Mbah Hamid, enggak usah saya kasihkan di video saya. Intinya itu, karena itu bukan video saya, itu video orang lain. Tadi saya seperti hanya memakai video saya enggak mau ngambil video orang. Tadi cuma teman-teman bisa buka aja, semua banyak yang tahu. Di Tribun News silahkan dibuka itu penjelasan dari Mbah Hamid. Nanti cross check dengan apa yang saya sampaikan, tolong dipahami, didengarkan, diteliti apakah penjelasan Mbah Hamid itu janggal ya enggak, ya memang benar ya sudah. Dan itu saya anggap normal, biasa saja, enggak ada yang salah. Gitu loh. Enggak ada yang perlu diperdebatkan. Itu hanya sebuah jawaban. Mbah Hamid ditanya, jawabannya seperti itu, ya sudah, ya memang benar, gitu loh. Oke teman-teman, saya kira penjelasan dari saya cukup panjang lebar. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa menjawab tentang ketidakpahaman teman-teman semuanya, yang mungkin teman-teman para lover semuanya bingung gimana penjelasannya. Ini saya tanggapin seperti ini, ndak usah bingung, ndak usah apa. Beliau Gus Samsudin juga tidak bermasalah, ya kan, dengan penjelasan. Mbah Hamid juga sudah benar memberikan pernyataan ini yang sesuai, ndak ada masalah. Intinya seperti itu, gitu loh ya. Mudah-mudahan video dari saya bisa menjawab semua tentang apa yang ada di benak teman-teman semuanya, terutama para lover dan para hater semuanya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang. Sebelum saya tutup, mari bersolawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like, yang selalu hadir di channel Hafid Vlog Blitar. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.